Jangan sampai kita menjadi negara yang bersatu namun tidak guyub rukun. Baik masyarakat maupun pejabatnya mesti waspada atas keterlibatan dalam Perang Dunia yang ketiga. Tapi ulo salam mulya atur bagya wisnuka nusantara. Hong wilahing jati nugoni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Bercerita keadaan zaman yang makin hari makin nampak menggeliat, tapi dalam hal kenapsuannya menurut saya. Kenapsuannya dalam arti bahwasanya makin hari manusia makin tidak bisa menekan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu, namun dikendalikan oleh hawa nafsu. Sekali lagi ya, bahwasanya makin hari kita rasakan bersama makin tidak bisa dalam mengendalikan hawa nafsu, namun dikendalikan oleh hawa nafsu. Yang saya maksud betapa manusia dampak efek negatifnya manakala nafsu ini tidak bisa dikendalikan, namun sebaliknya kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Lah, mengingat, menimbang, melihat dan mendengar keadaan kondisi alam sekarang itu, baik dari segi cuacanya yang sudah tidak menentu, baik dari segi-segi yang lainnya, politik, sosial, budaya. Lah, saya melihat tatanan politik dunia ini sekarang makin carut marut. Dengan datangnya pejabat tinggi Amerika ke Taiwan, kalau nggak keliru itu merupakan sinyal yang dimungkinkan nanti makin hari makin memanas. Yang saya maksud, kita mengingat Perang Dunia ke-1 diawali tahun 1914 kalau nggak keliru, lalu Perang Dunia kedua itu tahun 1942 hingga 1945 lah. Saya kemarin ada pertanyaan dari teman saya, teman bukan di dunia maya tapi teman sekolah saya, melihat situasi seperti ini, kira-kira sejauh mana kemungkinannya terjadi Perang Dunia yang ketiga. Sekali lagi, jadi dalam situasi yang makin hari makin kompleks, kompleks dalam arti berlomba tidak bisa mengendalikan hawa nafsu namun dikendalikan oleh hawa nafsu. Dengan kata lain, sekarang manusia itu sudah kalah oleh sorot mewah megah, sorot uang banyak dan sebagainya. Saya mengatakan kemungkinan besar tahun 2023 nanti potensi untuk terjadi Perang Dunia yang ketiga ini sangat besar. Sekali lagi saya mengatakan potensi untuk terjadinya Perang Dunia yang ketiga ini sangat besar lah. Dari sekarang semestinya kita makin memawas diri, bagaimana kita bisa terselamatkan oleh reh huru horo atau Perang Dunia. Otomatis kan huru hara di berbagai belahan dunia ya. Artinya Perang Dunia ini kan perang antar benua, sudah tidak melihat mana-mana, harus ada referensi tertentu. Mungkin dalam aturan perang mungkin, tapi karena saya tidak mendalami persis negara yang ikut perang mana, yang tidak ikut perang itu mana gitu. Lah, kalau kita kecenderungannya karena kita sering latihan dengan Amerika Serikat, militer Indonesia, otomatis dari Cina mungkin kurang cocok, karena Cina sendiri menghendaki Taiwan itu adalah di bawah naungan Cina ya, artinya sebagai bukan negara yang merdeka, tapi laksana kayak Ukraina mesti tunduk kepada Rusia karena melihat sejarah Uni Soviet. Lah, ini pun kekaisaran Cina adalah ingin mengembalikan kekaisaran Cina lagi, dan lalu Amerika pun ya otomatis mempertahankan adik kuasanya. Lah,
dalam posisi yang demikian, situasi politik dunia yang demikian, saya memperkirakan gitu aja, memperkirakan potensi terjadinya perang dunia yang ketiga pada tahun 2023 niscaya adalah sangat besar. Lalu posisi Indonesia itu kira-kira seperti apa? Ya, kalau melihat kita hubungan dengan Amerika dalam arti latihan militer bersama, ini tentu menjadi sorotan. Mau tidak mau, kita tidak ikut ke Amerika itu juga kelihatannya itu kayak tidak bertanggung jawab atas latihan militer bersama. Lah, dalam posisi ini tentunya yang kita berpihak kepada non-blok, taruhlah non-blok politik dalam arti bebas aktif, yang non-blok tidak ngeblok ke barat, tidak ngeblok ke timur, nanti tentunya akan timbul gagasan baru bahwasanya dari bangsa yang adidaya atau adikuasa, Indonesia lebih berat kepada negara barat. Lah, ini yang perlu kita waspada manakala nanti terjadi perang dunia yang ketiga, baik masyarakat maupun pejabatnya mesti waspada atas keterlibatan dalam perang dunia yang ketiga. Ya, saya mengatakan demikian karena kita semua adalah bangsa Indonesia yang mesti saling mengingatkan, yang mesti saling andil dalam hal keselarasan dan keselamatan anak cucu bangsa, termasuk potensi bangsa kita itu sendiri. Semestinya kita lindungi untuk menuju tujuan para pendiri negara ini, pendiri kemerdekaan ini. Yang jelas para pendiri bangsa ini menghendaki anak cucunya menikmati hidup yang sejahtera bahagia. Namun dalam kondisi sekarang, karena kita itu kita harus jujur, artinya kita kurang mengutip terhadap wewarah para pendiri bangsa, jiwa nasionalisme, sehingga sekarang ada sebuah keterpihakan yang bangsa ini seolah-olah mengelabui bangsa ini, atau kata kasarnya membodohi bangsa ini, menjajah bangsa ini, sehingga yang saya sangat sayangkan, Indonesia adalah negara yang bersatu namun tidak guyup rukun. Berbeda dengan ketika kita akan merdeka, leluhur kita walaupun belum bersatu, masih bercerai-berai, namun adalah rukun adanya dan bersatu untuk menuju ke arah kemerdekaan. Artinya ada Yong Java, Yong Sumatera, ini bersatu betul-betul rukun untuk mengusir penjajah. Lah, saya akan mengatakan bahwasanya kita mesti bersatu kembali dalam arti bersatu yang guyup rukun untuk sesama. Bagaimana manakala Indonesia nanti terlibat atau dilibatkan maupun melibatkan dalam perang dunia ketiga, tetap kita menjadi kaum yang selamat. Artinya Indonesia tetap utuh teritorialnya, utuh kedaulatannya untuk kepentingan anak cucu, sehingga kita betul-betul menjadi generasi yang meneruskan cita-cita para pendiri bangsa. Lah, syukur nanti Indonesia karena kerukunannya akan bisa menjadi puncak dan pusat peradaban dunia karena nilai-nilai budaya adiluhungnya. Jadi pada prinsipnya perang dunia ketiga dimungkinkan akan terjadi, saya menyampaikan ini akan terjadi pada tahun 2023 lah. Saya menyampaikan pula seyogianya bangsa ini berlatih guyup rukun dari sekarang untuk menghadapi potensi situasi politik dunia yang demikian. Artinya situasi politik dunia makin memanas, manakala kita tidak guyup rukun nanti dalam menghadapi zaman era-era ini, tentunya kita akan makin lebih kebingungan dan makin bercerai-berai. Dan dimungkinkan apabila kita bercerai-berai seperti sekarang kan KKB ya, KKB itu kan terjadi pembelotan lah, pembangkangan terhadap NKRI sudah seringkali. Jadi saya mengingatkan, ulah persatuan dan kesatuan dengan kata tandasnya menurut saya. Jangan sampai kita menjadi negara yang bersatu namun tidak guyup rukun. Dalam hal ini saya menghimbau berlebihan, memberi rujukan dari sedini mungkin kita melatih guyup rukun. Guyup rukun inilah
yang nantinya tetap akan apabila terjadi Perang Dunia Ketiga tetap akan menjadi jembatan keutuhan NKRI. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi negara yang bersatu namun tidak rukun. Dalam hal ini, manakala terjadi Perang Dunia Ketiga, dan saya meyakini Perang Dunia Ketiga kemungkinan besar akan terjadi pada tahun 2023, kita sudah mempersiapkan keguyuban dan kerukunan sedini mungkin sehingga setidaknya bisa meminimalisir korban, artinya korban baik kekayaan tanah air maupun korban jiwa atau korban warga negara ini bisa diminimalisir. Jadi pada prinsipnya dimungkinkan Perang Dunia Ketiga akan terjadi pada tahun 2023 dan kita mesti merevitalisasi kata-kata bersatu yang betul-betul bersatu. Kata tandasnya, kata orang Jawa itu adalah guyub rukun. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali Mertoba